Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan Syahira Purnama dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2304080094. Di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan perkembangannya. Di mana ini adalah tugas individu UTS dari Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Zaim El Mubarak. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan perkembangannya. Menurut Snokher Gunj, orang India ialah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia menjelang akhir abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didukung oleh Van Bonkel, seorang profesor asal Belanda, dengan menunjukkan adanya pengaruh bahasa Tamil dalam bahasa Indonesia, yaitu adanya istilah lebay yang berasal dari labbai atau lappai yang artinya pedagang dalam bahasa Tamil. Meski sama-sama mendukung pendapat Snokher Gunj, O'Sullivan tidak sepakat bahwa adanya istilah bahasa Tamil dalam bahasa Melayu menjadi alasan bahwa orang Indialah yang membawa Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menegaskan awal mula masuknya agama Islam ke masyarakat Nusantara kala itu. Teori-teori ini diperkuat oleh sejumlah bukti yang mendukung adanya jejak sekaligus proses masuknya Islam ke tanah air. Yang pertama, teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Salah satu buktinya karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Sumber lain menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian menikah dengan penduduk sekitar. Tak hanya membangun keluarga, mereka juga berdakwah di dalam negeri. Kedua, teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi saat para pedagang Gujarat atau India datang pada abad ke-13. Mulainya, para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13, namun melalui para pedagang Persia atau dikenal sebagai Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Para sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh hingga Jawa. Teori Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari Cina pada masa dinasti Tang sekitar 618 sampai 905 Masehi. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk Cina yang bermigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Mereka kemudian bermukim di Sumatera Selatan pada 879 Masehi. Ada juga yang meyakini bahwa bangsa Cina membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah, sehingga lahirnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Kemudian, model Islam yang paling cocok diaplikasikan di Indonesia adalah model Islam Nusantara, karena menggambarkan Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, tradisi, agama, dan bahasa. Model ini memiliki kemampuan untuk menggabungkan keberagaman serta toleransi antar umat beragama. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.